Oke, udah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Para bunda dan para ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana di hari ini kita diizinkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersua kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian yang masih membahas risalah ya yang berjudul Anak-anak pun wajib tahu yang ditulis oleh Syekh Yazan Al-Ghanim ya. Dan di sore hari ini kita sudah masuk di pertanyaan ke-19 ya. Kita sudah masuk di pertanyaan yang ke-19. Dan kita insyaallah di sini akan belajar tentang ya mengenal sejumlah sahabat Nabi dan apa urgensinya. Apa urgensinya kita mengetahui tentang sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dan ini juga perkara yang wajib diketahui oleh setiap orang tua sebelum mengajarkannya kepada anak-anak. Karena apabila orang tua tidak tahu dan tidak begitu ngerti tentang urgensi untuk mendidik anak-anak tentang sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, maka tentunya ya para orang tua tidak akan bisa mengajarkan hal ini. Karena faqir la yu'ti. Ya, karena orang yang tidak memiliki sejatinya dia tidak bisa memberi. Baik. Ya. Qala al-mu'allifu hafizahullah, penulis Syekh Yazan Al-Ghanim hafizahullah taala berkata di pertanyaan ke-19. Ya, ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, siapa yang dimaksud dengan sahabat dan perlukah aku mencintai mereka? Perlukah Abi dan Umi mencintai mereka? Dan perlukah kamu mencintai mereka? Maka ajarkanlah, jawabannya adalah sahabat adalah mereka orang-orang yang beriman dan bersahabat. Artinya membersamai Nabi. Nanti akan kita jelaskan sedikit tentang definisi dari sahabat. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian wafat di atasnya. Ya, wafat di atas keislaman itu. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi. Kemudian bersahabat dengan Nabi. Apa makna sahabat? Nanti akan kita bahas apa makna ya sahabat ya. Kemudian mereka pun apa? Mereka juga wafat di atas keimanan tersebut ya. Wafat di atas keimanan itu. Ya. Baik. Jamaah sekalian, para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Afwan, agak. Ya. Lalu kemudian perlukah aku mencintai mereka? Maka jawabannya adalah perlu, bahkan kita harus wajib
mencintai mereka dan mencontoh mereka. Ya, itu ya hukumnya adalah wajib, harus. Dan kita tahu ya bahwasanya yang namanya kecintaan itu ya tidaklah akan keluar ya apabila tidak diawali dengan mengenal. Ya, dengan mengenal. Jadi mengenal dulu, dari perkenalan, dari ma'rifah, maka akan melahirkan mahabbah, cinta. Nah, jadi kita harus mencintai dan mencontoh mereka. Karena mereka adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, berkenaan dengan ucapan Syekh di sini, ya, di sini saya berikan catatan kaki, ya. Catatan kakinya adalah sahabat Nabi adalah manusia terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari umat beliau. Itu digaris bawahi, dari umat beliau, ya. Nah, jadi dari umatnya Rasulullah, maka sahabat Nabi adalah manusia terbaik. Adapun secara umum, maka sahabat Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Ya, jadi setelah para nabi dan rasul seluruhnya, maka para sahabat adalah manusia yang terbaik. Ya. Kalau di zamannya di dalam umatnya Nabi Muhammad, sahabat adalah yang paling baik. Karena nabi-nabi dan rasul yang sebelumnya tidak termasuk umatnya Nabi Muhammad. Ya. Nah, tapi secara umum kalau ditimbang dari seluruh manusia, maka ya yang manusia yang paling baik mereka adalah siapa? Adalah para sahabat setelah para nabi dan para rasul. Ya, kalau misalnya kita buat ya atau kita gambar ya semacam irisan ya. Misalnya kita gambar sini ya. Ini manusia, ya, ini manusia. Nah, di dalam manusia ini ada golongan mukmin, orang-orang yang beriman. Ya, jadi yang di dalam lingkaran ini adalah orang-orang beriman. Nah, di luar lingkaran dari yang di dalam ini adalah orang-orang kafir. Ya. Dan ini adalah lingkaran manusia. Artinya orang mukmin itu adalah orang-orang yang terpilih di antara manusia. Karena di luar dari lingkaran ini adalah orang-orang kafir. Dan ini adalah orang-orang beriman. Orang-orang beriman tentu lebih baik daripada orang-orang kafir. Lalu kemudian dari orang-orang beriman ini, yang paling baik dari orang-orang beriman adalah orang-orang saleh. Ya, ini adalah orang-orang saleh. Ya. Nah, yang paling baik dari orang-orang saleh ini adalah siapa? Adalah para nabi dan rasul. Adalah para anbiya. Ya, ini adalah para anbiya. Lalu kemudian dari para anbiya, para nabi ini ada lagi yang lebih baik adalah para siapa? Rasul. Para rasul. Kemudian dari para rasul ini yang paling baik adalah ulul azmi. 5 orang ulul azmi. Ya, siapa saja ulul azmi tersebut? Tidak lain tidak bukan adalah Nabi siapa? Hah? Siapa yang ingat atau yang tahu ulul azmi? Bisa diketik via chat bagi yang tahu. Hah? Siapa ya kalangan para nabi ulul azmi? Hah? Ada yang ini? Coba saya lihat di chat. Cuman 3 disebut ya. Ya. Nuh, Ibrahim, Muhammad. Ya, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Itulah ya para ulul azmi. Ya, jadi ulul azmi adalah Nabi siapa? Nabi Nuh. Ya. Lalu kemudian Nabi
Ibrahim alaihissalam, ya. Kemudian siapa lagi? Hah? Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad alaihissalam, ya. Kalau ditanya apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat ke-7. Ya, surat Al-Ahzab ayat ke-7 itu dalilnya. Coba ya, saya coba share ayatnya ya supaya kita bisa menelaah ayatnya ya. Surat Al-Ahzab ayat 7. Al-Ahzab ayat 7. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ya. Coba saya stop share. Saya screen share notepad ya. Supaya lebih kelihatan lagi. Dalil ulul azmi. Loh, mana tadi notepad-nya ini dia. Jadi manusia ya. Kemudian siapa? Setelah manusia yang paling baik mereka adalah ya mukmin. Ya, atau kalau mau kita urutkan ya adalah muslim. Ya. Kita urutkan secara general aja ya. Ya, muslim atau mukmin karena di dalam Islam sendiri itu juga ada muslim, mukmin dan muhsin. Nah, ini supaya nggak panjang kita generalin aja. Nah, dari orang-orang mukmin ini di situ yang paling baik adalah orang-orang soleh. Ya, karena ya orang yang soleh pasti mukmin. Tapi orang mukmin belum tentu soleh. Nah, orang yang paling soleh adalah para anbiya atau para nabi. Para nabi. Ya. Coba saya gedein ya supaya apa namanya? Supaya lebih kelihatan ya. Control plus. Nah. Oke. Para anbiya. Jadi para anbiya pasti soleh. Tapi orang-orang soleh belum tentu termasuk para nabi. Ya. Ini mohon maaf kalau koneksinya kurang bagus ya. Kemudian para rasul. Nah, semua rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Baru kemudian ulul azmi. Ini ada lima nabi. Dalilnya apa dalilnya? Surat Al-Ahzab ayat ke-7. Ya. Dalilnya. Surat Al-Ahzab ayat ke-7. Ya. Nah, coba saya kopaskan ayatnya supaya kita bisa menelaahnya. Ini dia. Nah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka." Dan ingatlah. Ya, biasa kata wa id ini dimaknai dengan dan ingatlah. Kayak misalnya wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata, ya wa idh, dan ingatlah ya, akhadna, ketika kami mengambil minan nabiyyin, dari para nabi, mitsaqahum, yaitu janji-janji mereka. Kami mengambil perjanjian dari para nabi. Wa minka, dan darimu, yaitu dari Nabi Muhammad. Ya, disebutkan ya, wa minka. Ka sini kembalinya ke siapa? Ke Nabi Muhammad. Wa min Nuhin, dan dari Nabi Nuh alaihissalam. Dan siapa? Wa Ibrahim, dan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Musa, dan dari Nabi Musa. Wa Isa, dan dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, wa Isa ibni Maryam, ya, Isa ibnu Maryam. Ya. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidhah, ya. Dan kami mengambil dari mereka perjanjian yang kuat, perjanjian yang teguh, ya. Yaitu janji yang dipikul oleh para ulul azmi tersebut, ya. Yang mana ini adalah
di antaranya mereka akan menghadapi ujian-ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulul azmi 5 nabi. Baru kemudian dari ulul azmi ini yang paling baik, yang paling utama adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini adalah siapa? Adalah nabi yang paling mulia, yang paling utama, manusia yang paling mulia, yang paling utama. Ini kalau kita lihat dari golongan manusia. Oke. Kita balik lagi ke ibu tadi, ke Hurairah tadi. Ya. Nah, jadi sahabat Nabi adalah manusia yang terbaik setelah Rasulullah. Nah, jadi kalau kita letakkan, ya mohon maaf ya, saya share lagi tadi yang mana? Yang ini tadi ya. Nah, kita share di sini ya. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ya. Ya. Ini memang ya, setiap muslim pasti manusia. Manusia belum tentu muslim. Setiap orang soleh pasti muslim, tapi belum tentu muslim itu soleh. Setiap nabi pasti soleh, tapi belum tentu setiap orang soleh itu nabi. Setiap rasul pasti nabi, belum tentu setiap nabi adalah rasul. Nah, ternyata dari orang-orang soleh ini ada manusia yang paling baik. Manusia yang paling baik setelah para nabi, para rasul, dan ulul azmi. Yaitu siapa? Sahabat Nabi. Ya. Nah, kenapa sahabat Nabi kok nggak saya letakkan di bawah sini? Karena nanti khawatir nanti akan terjadi kerancuan. Kenapa? Karena nanti dianggap setiap nabi pasti sahabat, padahal tidak. Ya. Nah, oleh karena itu makanya dari orang-orang soleh yang paling mulia adalah sahabat Nabi. Artinya setiap sahabat pasti orang soleh. Tapi orang soleh belum tentu sahabat Nabi. Ini manusia yang paling mulia. Dan oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengenal ya setidaknya sahabat-sahabat Nabi ya yang seharusnya diketahui atau dikenal oleh kita ya. Di antaranya siapa? Ini disebutkan oleh Syekh. Sahabat Nabi yang paling mulia adalah para khalifah yang 4 yang disebut dengan siapa? Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Mahdiyun. Nanti akan kita sebutkan kenapa disebut dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Mahdiyun. Ya. Sahabat Nabi yang paling mulia adalah para khalifah yang 4. Ini biijma, sesuai dengan kesepakatan ulama. Ijma berarti dalil. Ya, kesepakatan itu dalil. Ya, dalil yang ketiga setelah Quran dan Sunnah. Dan apalagi ini disokong dengan dalil Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, dari keempat para khalifah yang lurus ini, yang mendapat petunjuk, yang pertama adalah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Dan ternyata para jamaah sekalian, para ayah dan para bunda, ya yang unik, ya bukan unik aja ya, tapi ironi, ketika saya di majelis kajian, ketika saya tanya, ya siapa nama manusia yang terbaik dari umatnya Nabi Muhammad? Namanya siapa? Semua tahu. Ya banyak yang tahu, alhamdulillah, namanya Abu Bakar. Tapi ketika ditanya nama aslinya Abu Bakar siapa, banyak yang nggak tahu. Banyak yang tidak tahu. Abu Bakar ini adalah kunyah. Ya. Ini adalah kunyah. Ya. Dan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian juga sudah tahu ya yang dimaksud dengan kunyah ya. Kunyah itu ya sebuah sebutan yang sudah masyhur ya di tengah-tengah kaum muslimin dan juga bahkan di tengah-tengah masyarakat Arab dalam rangka penghormatan dan pemuliaan. Misalnya seseorang dipanggil dengan awalan Abu atau Ummu. Nah, ini sama. Beliau diberikan kunyah Abu Bakar. Meskipun beliau tidak memiliki anak bernama Bakar. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, saya sengaja memberikan catatan kaki atau footnote.
ya, berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi yang mulia ini. Yang pertama adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Siapa beliau? Beliau adalah pria dewasa yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Ini harus di-highlight. Jadi, pria dewasa yang pertama kali beriman kepada Rasulullah adalah Abu Bakar. Wanita dewasa yang pertama kali beriman kepada Rasulullah adalah siapa? Adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi manusia yang pertama kali beriman kepada Rasulullah secara mutlak, manusia yang pertama kali beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam adalah Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah. Tapi kalau pria dewasa yang pertama kali beriman kepada Rasulullah adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini termasuk salah satu ya sahabat dekatnya Nabi. Dia usianya terpaut tidak begitu jauh, ya. Karena ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul usia 40, ya usianya Abu Bakar itu kisaran 38-39. Memang lebih muda dari Rasulullah sekitar setahun atau dua tahun. Siapa nama asli beliau? Ulama memang khilaf. Apakah namanya Abdullah atau Abdurrahman atau yang selainnya? Ya. Nah, di antara yang masyhur, beliau bernama Abdullah ibn Abi Kuhafa. Perhatikan, ya. Ini Abu Kuhafa ini juga bukan nama asli, kunyah. Ya, jadi beliau dikenal dengan nama Ibnu Abi Kuhafa. Ibnu Abi Kuhafa itu biasa yang disebutkan ya oleh para sahabat yang lainnya. Ibn Abi Kuhafa. Abi Kuhafa adalah nama kunyahnya bapak beliau. Bapak beliau namanya adalah Utsman bin Amir At-Taimi. Namanya ya, Utsman bin Amir At-Taimi dari suku Taim ya. Nama aslinya Utsman bin Amir At-Taimi. Nah, bapaknya Abu Bakar ini masuk Islam belakangan setelah Fathu Makkah dalam usia sudah tua. Dan kisahnya juga disebutkan di dalam di dalam sejumlah buku-buku sejarah, di antaranya Ar-Rahiqul Makhtum, ya, Ibnu Abi Kuhafa ketika itu sudah tua. Ya, kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dia mengajak beliau untuk menjumpai Rasulullah dan bermaksud untuk mendakwai. Dan ketika itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya sempat minta kepada Nabi untuk mendoakan agar ayahnya masuk Islam dan juga untuk mendakwai, dan alhamdulillah akhirnya ayahnya masuk Islam. Adapun uminya, ibunya Ibnu Abi Kuhafa atau uminya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya, itu namanya Salma bintu Sakhr. Ya. Uminya namanya Salma bintu Sakhr, lebih dikenal kunyahnya dengan nama Ummu Khair. Ummu Khair itu ya adalah apa? Adalah ibundanya, ya. Nah, beliau termasuk generasi awal yang masuk Islam dan turut belajar di rumah Al-Arqam. Nah, sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau dikenal dengan nama As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq itu sebutan beliau ya. Nah, nama As-Siddiq ini karena ya sebagaimana namanya yaitu As-Siddiq, orang yang paling dipercaya. Ya. Orang yang paling percaya kepada Rasulullah dan paling dipercaya oleh Rasulullah. Karena beliau adalah orang yang paling percaya kepada Nabi dan orang yang paling pertama kali membenarkan tentang semua apa yang Nabi khabarkan, termasuk kisah Isra Mi'raj. Dan saat itu ya jamaah sekalian, para ayah dan para bunda, Rasulullah SAW ya di tahun ke-10 setelah nubuah ya, tahun ke-10 setelah diangkat menjadi nabi, usianya kurang lebih 50 tahun. Itu adalah tahun yang paling sulit dan paling berat dialami oleh Rasulullah. Kenapa? Istrinya yang beliau sayangi, yang selalu ada ketika beliau sedih, beliau butuh kawan curhat, ya, yang selalu membantu, menolong beliau, meninggal dunia. Kemudian kakeknya meninggal dunia. Pamannya
yang juga sering membela beliau meskipun wafatnya dalam keadaan musyrik, Abu Talib, juga wafat. Kemudian kaum muslimin mengalami gangguan yang luar biasa dari musyrikin Quraisy. Mulai dari Sumayyah yang ditusuk, ya, dari mohon maaf kemaluannya sampai tembus, ya, hingga menjadi wanita syahidah pertama kali, ya, dan keluarga Yasir disiksa. Kemudian sahabat-sahabat yang lain juga disiksa habis-habisan. Ya, artinya ketika itu, ya, orang-orang Islam dalam kondisi yang diuji. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengisra mi'rajkan Rasulullah. Ini sebagai tasliyah, sebagai hiburan untuk beliau. Hiburan dan sekaligus ujian, ya, bagi orang-orang yang mengimani Nabi SAW. Karena kita tahu di zaman Rasulullah itu belum ada pesawat, belum ada jet. Dan Nabi dalam satu malam beliau mengaku, ya, pergi ke Masjidil Aqsa, naik kendaraan buraq. Buraq ini sebagaimana disifatkan oleh Nabi adalah sejenis hewan tunggangan. Ya. Jadi buraq ini, ya, lebih gede dari himar tapi lebih kecil dari bigol, dari bigol. Dan sekali melangkah itu langsung jaraknya adalah jaraknya jauhnya adalah satu ufuk, ya. Satu ufuk itu satu pandangan mata. Jadi sekali melangkah itu jaraknya langsung satu pandangan mata, ya. Dan ini menunjukkan betapa cepatnya buraq. Dan ini buraq itu adalah hewan tunggangan. Dan tidak diberitakan buraq itu punya sayap. Jadi kalau ada yang menggambarkan buraq itu punya sayap, maka itu tidak ada dalil. Dan ketika Nabi diisrakan sampai ke Masjidil Aqsa, ya, ke Baitul Maqdis, ya. Maka beliau ketika turun dari buraq, hewan tunggangan ini beliau ikat. Jadi ini menunjukkan itu adalah seperti hewan tunggangan yang lainnya. Tapi itu spesial buat Nabi. Kemudian Nabi bertemu dengan para Nabi dan Rasul. Dan Nabi mengimami mereka. Kemudian Nabi dimi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla bersama dengan disertai oleh malaikat Jibril alaihissalam. Hingga ke langit ke-7 Sidratul Muntaha. Lalu kemudian Nabi berjumpa atau bersua dengan Allah. Dan memang, ya, ulama khilaf, berbeda pendapat apakah Rasulullah berhasil melihat Allah ataukah tidak. Namun wallahu a'lam bishawab, ya, sesuai dengan riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi tidak mampu melihat Allah. Tapi Nabi berjumpa langsung dengan Allah. Dan kata Ibunda Aisyah yang mengkhabarkan dari suaminya Rasulullah, bahwasanya ketika itu ada cahaya yang sangat menyilaukan sehingga Nabi tidak mampu melihat Allah. Rasulullah tidak mampu. Kemudian Nabi mendapatkan perintah dari Allah Azza wa Jalla secara eksklusif salat ketika Mi'raj itu. Nah, singkat cerita, ya, ketika Nabi pulang, kemudian berita ini sampai ke orang-orang musyrikin Quraisy, mereka malah mengejek-ngejek Nabi. Ya, dikatakan orang gila dan yang semisalnya. Dan yang pertama kali membenarkan beliau adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena itu makanya di antara konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, kita yang menyaksikan tidak ada nabi dan rasul, ya, kecuali Nabi Muhammad SAW, maka konsekuensinya adalah apa? Adalah tasdikuhu ma akhbar. Kita membenarkan semua apa yang Nabi sampaikan. Dan ini kita mencontoh Sayyidina Abu Bakar ibn Abi Kuhafah, ya, radhiyallahu taala anhuma, ya.
Karena beliau yang pertama kali membenarkan kejadian Isra dan Mi'raj. Ya. Nah, oleh karena itu makanya Nabi menyebut dia sebagai As-Siddiq. Nabi paling percaya dengan Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar ini adalah menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau pun ketika Rasulullah wafat, maka beliau yang menjadi khalifah pertama. Dan Sayyidina Abu Bakar wafat di usia 61 tahun dan dimakamkan di sampingnya Nabi SAW. Itu sekilas tentang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian manusia terbaik yang kedua, ya, sesuai dengan kesepakatan ulama ahlu sunnah, adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memang bukan termasuk di antara para sahabat yang masuk Islam pertama kali. Ya. Dan Islamnya Umar ini adalah merupakan jawaban doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berdoa meminta kepada Allah untuk mengislamkan salah satu di antara dua orang. Siapa? Pertama, Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Atau yang kedua, Umar ibn al-Khattab. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Alim, yang Maha mengetahui, Allah pilih Umar ibn al-Khattab. Ya. Dan beliau adalah termasuk sosok yang paling pemberani. Ya. Yang mana keislamannya menjadi sebab jaya dan kemenangan Islam. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita, ya, kana islamuhu fathan lil Islam. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu adalah pembuka kemenangan Islam. Beliau menceritakan, dahulu kami itu kesulitan untuk sholat di Ka'bah. Karena kami selalu diganggu, dilempari, diusir. Tapi ketika Umar masuk Islam, tidak ada yang berani mengganggu Umar ketika dia sholat. Maka kami pun ikut sholat dengan dia, dengan beliau. Oleh karena itu, keislamannya Umar adalah pembuka pintu kemenangan Islam. Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu memiliki gelar Al-Faruq. Kenapa? Lantaran ketegasan beliau di dalam membela al-haq. Ya. Dan di dalam memerangi kebatilan. Ayah beliau bernama Al-Khattab bin Nufail dari Bani Adi, ya. Sedangkan umi beliau, ibu beliau, namanya adalah, ya, Hantama bintu Hizam Al-Makhzumiyah. Ini ada salah ketik, ya, bintu seharusnya. Hantama bintu Hizam Al-Makhzumiyah. Dan beliau adalah khalifah yang kedua yang menggantikan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ketika di bawah kekuasaan Umar radhiyallahu ta'ala anhu inilah kekuasaan Islam itu akhirnya berkembang pesat. Semakin pesat dan berkembang luas. Dan dua imperium yang paling besar di kala itu, yaitu Imperium Persia dan Romawi, tunduk kepada Islam akhirnya. Lalu kemudian beliau pun mati syahid, dibunuh oleh seorang munafik yang pura-pura masuk Islam, sejatinya adalah seorang majusi, ya, yang bernama siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Dan beliau ditikam ketika beliau mengimami salat fajar pada tahun 23 Hijriah. Ya. Semoga Allah meridhai beliau, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Baru kemudian Utsman, khalifah ketiga radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Utsman itu disebutkan adalah termasuk sahabat yang kaya raya. Beliau termasuk saudagar, ya, yang sangat dermawan. Beliau mendapatkan harta yang banyak dari keluarganya. Ya. Namun beliau adalah orang yang paling dermawan. Ya, apalagi ketika beliau masuk Islam, beliau sangat dermawan, khususnya di dalam membantu dan menyokong dakwah Islam. Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu itu diberikan gelar dengan nama Dzun Nurain.
Dzunnurain artinya pemilik dua cahaya. Kenapa dikatakan Dzunnurain? Karena beliau dua kali menjadi menantu Rasulullah. Pertama, beliau menikahi putri Nabi yang bernama siapa? Ruqayyah bintu Muhammad. Ruqayyah bintu Muhammad, ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiyallahu taala anha, adalah istrinya Utsman bin Affan. Kemudian Ruqayyah pun wafat. Utsman sedih, tampak kesedihan itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berikan kabar gembira agar dia mempersunting putrinya Ummu Kulsum. Oleh karena itu, sahabat yang mempersunting dua putri Nabi adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan lahir dari pasangan saudagar yang kaya raya. Ayah beliau bernama Affan ibn Abil As dari Bani Abdisyams. Ya, tapi abinya atau ayahnya ini wafat ketika Utsman masih anak-anak. Dan dia orang yang kaya, dia meninggalkan harta yang berlimpah. Ya, adapun ibunya bernama Arwa bintu Quraish yang ikut hijrah karena turut masuk Islam. Dan Utsman ibn Affan menjadi khalifah ketiga, tapi usianya beliau ketika itu sudah tua dan beliau hanya memimpin kurang lebih ya sekitar 2 tahun. Lalu kemudian ketika itu muncul fitnah, gejolak-gejolak fitnah, khususnya ketika munculnya kelompok-kelompok bid'ah, ya mulai dari Syiah, Khawarij dan yang semisalnya. Akhirnya beliau pun meninggal, ya, syahid, dibunuh oleh para pemberontak saat itu. Ya. Itu tentang Utsman radhiyallahu taala anhu. Baru kemudian ya khalifah yang keempat dari Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Mahdiyun adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ya, itu ketika masih kecil dititipkan oleh pamannya Abu Thalib kepada Rasulullah dan istrinya Khadijah. Karena Abu Thalib ketika itu miskin sekali. Jadi sejumlah anak-anak beliau seperti Ja'far itu dititipkan ke keluarga yang lain. Ya. Jadi beliau titipkan ke keluarga yang lain. Nah, di antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dititipkan ke Rasulullah. Jadi Ali ini ya seakan-akan seperti menjadi anak asuhnya Rasulullah yang diasuh oleh Nabi dan diasuh oleh ibunda Khadijah radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, jadi para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah, kalau berbicara tentang pemuda, anak kecil yang pertama kali masuk Islam adalah siapa? Adalah Ali radhiyallahu taala anhu, karena disebutkan beliau masuk Islam ketika usianya masih 10 tahun. Ya. Dan beliau adalah termasuk sepupunya Nabi karena putra dari pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib. Ya. Dan beliau juga sekaligus menantu Rasulullah karena menikahi putri Nabi yang Nabi kasihi dan Nabi cintai bernama Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan Fatimah ini kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan ya, ma ashbaha kalaman, ya, aku belum pernah melihat ya, aku belum pernah melihat orang yang paling mirip ngomongnya termasuk jalannya dengan Rasulullah melebihi daripada Fatimah bintu Muhammad. Ya, Fatimah bintu Muhammad. Dan Nabi pun juga memuji putri beliau ini. Dikatakan termasuk dari salah satu Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, termasuk salah satu penghulunya atau pembesarnya wanita-wanita ahli surga. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah arba'ah. Ya, penghulu atau pembesarnya wanita-wanita ahli surga ada 4. Disebutkan pertama adalah Maryam bintu Imran, ibundanya Isa alaihissalam. Yang kedua adalah siapa? Ya. Yang kedua adalah Asia bintu Muzahim. Yang ketiga adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi. Yang keempat adalah Fatimah bintu Muhammad bin Abdullah
radhiyallahu taala anha wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, para ayah dan para bunda, ya ayahnya Ali itu adalah Abu Talib, pamannya Nabi, sedangkan ibunya bernama Fatimah bintu Asad. Lahirnya Ali itu sangat membahagiakan Nabi dan Khadijah. Ya. Sehingga keduanya turut merawat Ali hingga usia remaja. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, ya, maka Ali radhiyallahu taala anhu adalah manusia kedua yang mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW setelah ibundanya Khadijah. Ini memang ulama ahli sejarah khilaf. Apakah manusia kedua yang mengimani Nabi itu sahabat itu Abu Bakar ataukah Ali? Ya, ini memang ulama khilaf. Namun ya, kalau kita perhatikan ya, seperti Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri ya, kalau saya tidak salah ingat, beliau yang menguatkan bahasanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu adalah manusia kedua yang mengimani ya tentang nubuatnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau tinggal di rumahnya Rasulullah. Jadi beliau yang membenarkan tentang nubuatnya Rasulullah. Jadi orang-orang di rumahnya Rasulullah dahulu lah yang mengimani dan membenarkan. Baru kemudian ya sahabat yaitu Abu Bakar ya baru kemudian yang masuk Islam. Jadi beliau termasuk manusia ketiga. Tapi ya para ulama sepakat wanita pertama yang beriman Khadijah. Pria pertama yang beriman kepada Rasulullah adalah Abu Bakar. Adapun anak-anak yang pertama kali mengimani Rasulullah adalah Ali, ya. Nah, Ali radhiyallahu taala anhu menikah dengan putri kesayangan Nabi yang bernama Fatimah dan memiliki 5 anak. Siapa? Hasan, Hussein, Zainab, Ummu Kulsum yang disebut dengan Zainab Sughra atau Zainab kecil, dan Muhsin yang wafat ketika baru dilahirkan, ya. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau menjadi khalifah yang keempat dan wafat dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam dahulunya adalah seorang yang saleh, seorang qurra, penghafal Quran, dipuji oleh sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Bahkan diberikan rekomendasi oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Namun ya di tengah kehidupannya dia ketika tertarik dengan seorang wanita yang cantik, wanita tersebut adalah putri dari seorang dedengkotnya Khawarij. Kemudian dia pun terkena syubhatnya. Khawarij, dan fitnahnya Khawarij adalah apa? Fitnahnya Khawarij adalah bid'ahnya. Mereka melakukan perbuatan kerusakan yang besar, tapi mereka menganggap mereka melakukan perbaikan. Mereka melakukan perbuatan baik. Karena Abdurrahman bin Muljam ketika membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ya, dia menganggap itu bagian dari jihad di jalan Allah. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan ya ketika membunuh Sayyidina Ali, inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum adalah milik Allah. Bayangkan ketika membunuh sahabat Ali, menantunya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, termasuk ahlul baitnya Rasulullah, dia menganggap itu bagian dari jihad. Kenapa? Karena dia menganggap Sayyidina Ali itu telah kafir. Waliyadzubillah. Itulah jeleknya dan buruknya Khawarij. Dan sangat berbahaya sekali syubhatnya orang-orang Khawarij. Karena itu kita harus ngerti tentang hal ini, dan supaya kita bisa membentengi diri agar kita nggak mudah tertipu dengan casing, ya, casing dengan orang-orang yang menampakkan kesolehan, banyaknya hafalan Quran, tapi belum tentu akidahnya benar, belum tentu akidahnya lurus, ya. Oleh karena itu makanya kita harus berhati-hati. Baik, jamaah sekalian ya, para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah ya. Di sini ya, saya akan sedikit elaborate sedikit ya tentang sahabat ya, definisi dari sahabat ya, supaya kita tahu ya. Jadi kita bicara tentang sahabat Nabi ya. Nah,
Kata sahabat, ya kan? Itu dari kata sahabah. Ya, dari kata sahabah. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, secara bahasa ya, makna kata sahabat ini ya, dia itu memiliki makna apa? Ya. Ya. Jadi dia memiliki kata apa? Kalau dikatakan sahabahu artinya rafaqahu. Rafaqahu. Ya. Atau apa? Apa namanya? Lazimahu. Lazimahu, ya. Nah, jadi apa? Maksudnya adalah ya, kata sahabat itu artinya adalah orang yang menemani dan membersamai, ya. Jadi loh, afan. Ya. Nah, afan sebelumnya ya. Ini ada panggilan sebentar. Taib, ya. Nah, jadi kata sahabat Nabi secara bahasa artinya adalah sahabah, ya, dari kata rafaqa lazimah, artinya ya menemani, membersamai. Ini maknanya secara bahasa. Ya, membersamai. Baik. Jamaah sekalian ya, para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ditanya ya, apa namanya? Kalau gitu apa namanya? Definisi atau makna secara istilah ya dari kata sahabat ya, itu bagaimana dijelaskan oleh para ulama ya dengan definisi yang apa bermacam-macam tapi maknanya sama. Di antaranya adalah makna sahabat secara terminologi ya, secara istilah. Maknanya adalah apa? Ya. Nah, maknanya adalah, coba di sini perhatikan ya. Man ra'ah. Ya, man ra'ah. Siapa yang ra'ah itu artinya melihat. Ya, melihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Siapa yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hali islami rawi, ya, yaitu dalam keadaan dia Islam, artinya ya dia Islam. Siapa yang melihat Rasulullah dalam keadaan Islam, ya, meskipun tingkat, ya meskipun ya wa illam apa natutil ya sohbatuhu lahu, meskipun ya tingkat persahabatannya ya, ataupun meskipun dia tidak meriwayatkan apapun dari Nabi. Ya, dari Nabi ya. Wa illam yarwi anhu syai'an. Meskipun dia tidak meriwayatkan hadis apapun dari Nabi, maka dia disebut dengan sahabat ya. Jadi dia tetap disebut sebagai sahabat Nabi ya, radhiyallahu taala anhu. Apa terjadi jamaah sekalian ya, para ayah dan bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ya, kita bisa menjelaskan ya, ada beberapa poin ya tentang sahabat ini ya. Ya. Syarat definisi sahabat. Apa? Yang pertama, berjumpa dengan Nabi. Artinya berjumpa dengan Nabi secara langsung. Jadi ada perjumpaan dengan Nabi secara langsung. Ya. Baik dengan melihat ataupun tidak melihat.
Maksudnya tidak melihat, misalnya dia buta, ya. Seperti siapa contohnya? Seperti contohnya sahabat Nabi yang buta, ya, Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Kan beliau buta. Jadi beliau tidak bisa melihat Nabi, tapi beliau berjumpa dengan Nabi. Ya. Ya, baik ya. Baik dia mendengar ataupun tidak mendengar. Atau tidak mendengar. Jadi misalnya dia bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, dia mendengarkan ucapan Nabi atau tidak mendengar ucapan Nabi, maka dia tetap dikatakan sahabat, ya. Ya. Baik singkat ataupun lama. Maksudnya sekiranya ada orang dia bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, mendengar Nabi, ya meskipun hanya 1 detik. Nah, asalkan dia muslim, selama dia beriman atau muslim, mengimani Nabi, ya, maka dia adalah sahabat. Meskipun dia nggak melihat Nabi, tapi dia berjumpa dengan Nabi. Meskipun dia nggak mendengar Nabi, tapi dia berjumpa dengan Nabi. Meskipun singkat hanya 1 detik, ya, tapi dia beriman dengan Nabi, melihat wajahnya Nabi, melihat penampilannya Nabi, tahu Nabi, maka dia adalah sahabat Nabi. Maka dia dikatakan sahabat. Ya. Nah, dikatakan mendengar atau tidak mendengar, ini kaitannya sama meskipun dia meriwayatkan hadis dari Nabi ataupun tidak meriwayatkan dari Nabi, maka ini disebut dengan sahabat Nabi. Karena itu dari sini, ya, apabila ada orang, ya, dia hidup di zaman Nabi, ya, Islam, tidak berjumpa dengan Nabi, ya, hidup di zaman Nabi, beragam Islam, tapi tidak berjumpa dengan Nabi, tidak pernah melihat Nabi, ya, ini bukanlah sahabat, ya, bukanlah sahabat yang seperti ini. Ini disebut dengan mukhadram. Contohnya siapa? Uwais Al-Qarni. Makanya Uwais Al-Qarni itu disebut dengan mukhadram, dan juga ada yang mengkategorikan sebagai tabi'in senior. Tabi'i senior. Ya. Jadi hidup di zaman Nabi. Mengimani Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Juga contoh berikutnya lagi yang seperti ini, ya. Dia mengimani Nabi. Mengimani Nabi. Artinya membenarkan semua apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Tapi tidak pernah bersua dengan Nabi. Dan Nabi pun mengenal orang ini. Tapi Nabi nggak pernah berjumpa dengan orang ini. Ketika dia mati, disolatkan oleh Nabi. Orang ini juga tidak disebut dengan sahabat. Ya. Tidak disebut dengan sahabat. Ini apa nama contohnya siapa? Bukan sahabat. Contohnya siapa? Raja Negus atau Najasyi. Ya. Itu raja dari kerajaan Ethiopia pada saat itu yang didominasi oleh orang-orang Nasrani. Ya. Terus kemudian ada lagi yang menarik ini. Ada diskusi yang menarik, ada khilaf di antara para ulama. Ya. Jadi beliau beriman, ya, beliau hidup di zaman sebelum Nabi. Astagfirullahaladzim. Ya. Beliau hidup di zaman sebelum Nabi. Kemudian bersua dengan Nabi. Hidup di zaman sebelum Nabi. Ya. Beliau belum wafat. Ya. Bersua dengan Nabi. Ya. Dan beliau sendiri adalah Nabi. Dan kelak beliau akan turun, ya, beliau akan turun, ya, beliau akan berhukum dengan hukumnya,
Berhukum dengan hukum Nabi. Beliau siapa? Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam kita tahu hidup di zaman sebelum Nabi. Beliau adalah Nabi yang mulia. Dan akidah Ahlus Sunnah menetapkan beliau tidak wafat, tapi Allah angkat. Kelak Allah akan turunkan beliau untuk membunuh Dajjal. Dan Nabi Isa alaihissalam bersua dengan Nabi di mana? Ketika Nabi di Isra Mi'rajkan. Ketika Nabi di Isra Mi'rajkan bertemu. Nah, kalau lihat definisinya kan, definisi di atas, siapa yang melihat Rasulullah, dia mengimaninya, ya, maka dia adalah sahabat Nabi. Karena itu sebagian ulama ya menganggap Nabi Isa ini termasuk sahabat Nabi. Namun sebagian lagi seperti Syekh Utsaimin, beliau dikatakan karena Nabi itu lebih mulia dari sahabat, sehingga tidak perlu lagi kita sebut dengan sahabat. Ini ada khilaf di antara para ulama. Ini di antara fakta-fakta menarik ya tentang para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Ya, baik, jamaah sekalian, para aba dan para ummahat, para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang perlu kita pahami bersama adalah Ahlus Sunnah menetapkan bahwasanya ya kullu sahabah, seluruh sahabat itu udul, adil. Ya inda ahli sunnah wal jamaah. Menurut Ahlus Sunnah wal jamaah, artinya tidak ada sahabat yang dikatakan sebagai sahabat yang fasik, sahabat yang apa? Yang dikatakan ahli maksiat, tidak ada. Mungkin memang ada sahabat secara individu melakukan kesalahan, tapi secara umum mereka semua apabila meriwayatkan hadis diterima. Ya. Kenapa? Karena Allah memuji mereka. Di antaranya Allah puji mereka di dalam surat At-Taubah ayat 100. Ketika Allah mengatakan apa? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya, orang-orang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Nah, orang-orang yang masuk Islam pertama kali dari golongan muhajirin dan ansar, tidak lain yang tidak bukan mereka adalah siapa? Sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka yang mengikuti dengan cara yang baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha dengan mereka. Inilah dalil kenapa para sahabat kita doakan ketika menyebutkan nama mereka dengan doa radhiyallahu ta'ala anhu. Karena apa? Karena radhiyallahu anhum, kata Allah dalam surat At-Taubah 100. Allah ridha kepada mereka wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada ya Allah. Kemudian wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah sediakan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dzadzikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ini mengajarkan kepada kita bahwa ya para sahabat mereka adalah orang-orang yang Allah puji, Allah ridhoi, dan mereka ridha dengan Allah. Dan kita tahu sedangkan kita beribadah mencari ridhonya Allah. Dan Allah memuji mereka, meridhai mereka. Sehingga ketika Allah memuji mereka, kita wajib memuliakan mereka. Kita wajib memuji mereka. Nggak boleh menghina mereka. Nggak boleh kita ya mencerca salah seorang dari mereka. Karena Allah sudah janjikan surga bagi mereka. Dan surga adalah kemenangan yang besar. Mereka sudah terbukti mendapatkan fawzul azim, kemenangan yang besar. Karena itu, ya apabila kita ingin mendapatkan fawzul azim, ikuti mereka. Ya kita ikuti jalan mereka. Dan Nabi pun juga memuji mereka. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku. Kemudian setelahnya. Yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, oleh karena itu jangan heran apabila seperti para imam, seperti al-Imam Nu'man bin Thabit. Imam Nu'man bin Thabit adalah nama asli dari Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah nama aslinya adalah Nu'man bin Thabit, ya. Yang mengatakan apa? Afdhalun nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Ya, seutama-utama manusia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Thumma Nganakufu an jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bi dzikri jamil. Kemudian kita pun menahan
ucapan kita dari seluruh sahabat Nabi, kecuali dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Dan jangan pernah mencela sahabat. Siapa yang mencela sahabat atau salah satu dari sahabat Nabi, maka itu termasuk ciri-cirinya ahlil bidah, orang-orang yang sesat. Karena Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencerca, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Bahkan kata Nabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasif. Kalau seandainya ada di antara kalian yang berinfak dengan emas sebanyak gunung Uhud, setinggi sebesar gunung Uhud, nggak akan bisa menyamai dengan pahala infak kayak para sahabat Nabi, meskipun itu hanya satu genggam mereka. Satu genggam mereka, infaknya mereka, dengan infak kita satu gunung emas, itu lebih baik mereka. Nggak bisa nyamai, bahkan separuhnya juga nggak bisa nyamai. Jadi separuh dari mud, ya, separuh dari apa namanya genggaman mereka gitu loh. Baik, jamaah sekalian ya, para sahabat, para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin ini kesempatan yang terakhir ya. Sebelum kita tanya, saya ingin menyebut saya baru ingat ya tentang penyebutan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ini Nabi sendiri yang menyebutkan ini di dalam hadis hadis khutbatul wada. Ya, khutbatul wada. Ketika Nabi SAW beliau mengatakan ya, man ya'ish minkum min ba'di, siapa yang hidup sepeninggalku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan mendapatkan ya ikhtilaf yang banyak, perselisihan yang banyak. Kemudian Nabi berikan solusinya ketika mendapatkan perselisihan yang banyak. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Fa'alaikum, maka ya hendaknya kalian berpegang dengan sunnati. Sunnahku, kata Nabi. Itu sunnahku wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, kata Nabi. Dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Al-mahdiyyin. Ya. Nah, ini yang kata Nabi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha, kata Nabi ya. Addu 'alaiha. Addu artinya gigit. 'Alaiha. Nah, coba kalau Anda perhatikan, Nabi menyebutkan 'alaiha. 'Alaiha itu ini kata ganti dalam bahasa Arab menunjukkan satu mufrad. Nabi enggak mengatakan 'alaihima. Ya, 'alaihima. Nabi enggak menyebutkan 'alaihima. 'Alaihima itu artinya hendaknya kalian berpegang dengan dua sunnah tersebut. Ini kan dua kan, sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Tapi Nabi menyebutkan addu 'alaiha. Gigitlah sunnah tersebut. Ini menunjukkan apa? Sunnahnya Nabi dengan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun, kata para ulama, adalah sunnah yang satu. Karena dengan addu 'alaiha, ya, bin nawajid, dengan gigi gerahamu. Gigit dengan gigi gerahamu sunnah tersebut. Ya. Baru kemudian wa iyyakum. Nah, ini kalimat larangan Nabi, ini kalimat perintah Nabi, ini kalimat larangan. Hendaknya kalian hati-hati atau jauhilah. Ya. Apa yang dijauhi? Wa muhdatsatil umur. Muhdatsat al-umur, yaitu perkara yang diada-adakan di dalam agama. Kemudian kata Nabi, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah, dan wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, dhalalah, dan setiap sesat itu neraka. Itu kata Nabi. Ini solusinya ketika menghadapi adanya perbedaan pendapat. Fa'alaikum bisunnati, adanya perpecahan. Pegang dengan sunnahnya Nabi dan sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Kenapa dikatakan ar-rasyidun al-mahdiyun? Dikatakan oleh para ulama, kata rasyid itu maknanya adalah apa? Man arfal haqqa, maknanya adalah orang yang kenal kebenaran, ya. Kemudian dia orang yang tahu kebenaran dan dia mengikutinya. Itu makna rasyid, ya. Orang tahu kebenaran lalu mengikutinya. Mengikutinya artinya dia mengamalkannya. Tahu ilmunya, dia amalkan. Adapun
lawan dari Rasyid adalah apa? Orang yang ghawi. Orang yang ghawi itu maknanya apa? Arfal haqqa, ya, arfal haq, ya, tahu kebenaran, tapi apa? Tapi nggak mau ikut. Itu orang yang ghawi. Makanya mereka ini adalah orang-orang yang kata Allah murkai, al-maghdub alaihim. Nah, al-maghdub alaihim. Kenapa? Tahu kebenaran, nggak mau mengikuti. Punya ilmu, nggak mau mengamalkan. Itu mereka. Jadi, lawannya Rasyid adalah ghawi, al-maghdub alaihim. Ya, adapun al-mahdi, orang yang mendapatkan petunjuk, ya. Jadi, mereka ini adalah apa? Adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan kebenaran. Ya. Jadi orang yang dikatakan mahdi kan mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah. Ya, mendapatkan hidayah untuk mengamalkan ya kebenaran. Lawannya adalah apa? Lawannya adalah adhal, orang yang sesat, orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Jadi lawannya adalah orang yang Yang beramal tanpa ilmu. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Nah, dari sini kita tahu ternyata karakter Rasyid, Mahdi, dikatakan al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, ini adalah karakter yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah adalah orang-orang yang mengikuti siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Itu apa? Jalannya orang-orang yang an'amta alaihim. Orang yang Allah berikan nikmat. Siapa yang Allah berikan nikmat? Yang paling besar mereka adalah para anbiya. Ya. Wasiddiqin. Wasyuhada. Wassalihin. Nah, itu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan an'amta alaihim, yang diberikan nikmat. Nah, jadi ini adalah jalan yang menghimpun antara ilmu dan amal. Nah, ini konsep mendasar. Ya, ini adalah konsep mendasar dan ini ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, oke ya, kita lanjutkan dengan tanya jawab ini. Sepertinya sudah ada yang masuk di chat ya. Ustadz, untuk anak perempuan usia 3 tahun, apakah sudah boleh diceritakan kisah semua sahabat Nabi ataukah hanya sahabat perempuan saja? Baik, di antara cara kita mendidik ya anak-anak kita, hendaknya kita pilih cerita-cerita yang sesuai dengan perkembangan usianya. Memang kita tentunya ajarkan mereka, kenalkan mereka dengan sosok-sosok orang-orang soleh. Ya, semakin banyak tentunya semakin baik. Tapi ya bukan artinya kita ya mengejar banyak-banyakan supaya dia tahu, enggak. Namun hendaknya kita pilihkan dulu siapa kira-kira sosok yang ingin kita jelaskan, khususnya yang ada di Quran ataupun ya sosok-sosok dari istrinya para nabi, istrinya Nabi ataupun putri-putri beliau. Itu hendaknya lebih diprioritaskan. Lalu kemudian boleh diceritakan dengan yang lainnya. Ya. Nah, jadi intinya ya kita jangan kejar banyak-banyakan yang diceritakan, jangan. Tapi yang kita sampaikan adalah ya kita sampaikan dulu mana yang kira-kira yang akan yang paling berkesan buat anak kita sehingga anak kita ngefans dengannya, senang dengannya, ya. Misalnya contohnya ada seorang ibu ngasih anaknya nama Fatimah misalnya, maka berikan kisah tentang Fatimah agar dia kenal, ya, tentang sosok Fatimah agar dia bangga dengan Fatimah. Uminya juga bangga, orang tuanya bangga karena memberikan nama anaknya Fatimah. Juga demikian, misalnya anaknya namanya Maryam misalnya, Maryam, ya. Maka kenalkan tentang sosok Maryam. Demikian pula misalnya dikasih nama dengan nama
Aisyah. Kalau misalnya Ustadz, anak saya kasih nama-nama umum misalnya, Dewi misalnya. Oke, misalnya dia dikasih nama Dewi, ya kita berikan sosok, ya sosok yang lain lagi gitu loh. Sosok yang apa maksudnya, sosok wanita yang mulia. Banyak yang bisa kita jadikan sebagai contoh agar anak-anak kita bisa ya ngefans dengan mereka. Jangan sampai malah anak-anak kita ngefans sama tokoh-tokoh yang aneh-aneh. Ya. Nah, jadi juga tidak mesti harus yang perempuan saja. Boleh juga disebutkan sosok-sosok yang laki-laki, khususnya tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, udah di forward ke WA ya. Apakah sama dengan sahabiyah? Sama ya, sama saja. Kalau dikatakan sahabat, maka itu umum untuk laki-laki ataupun perempuan. Jadi definisinya sama ya. Oke, saya coba buka WA dulu ya. Ustadz, apa rahasia Rasulullah SAW bisa menghasilkan generasi terbaik selain tentunya karena tauhid? Ya, kalau ingin mengetahui rahasianya, maka kita perlu mempelajari sejarahnya, ya. Dan itu banyak sekali pelajaran-pelajaran, faidah-faidah yang bisa kita petik gitu loh. Maksud Ana, apa mungkin ada metode-metode yang digunakan yang bisa kita contoh? Pasti ada. Dan ada memang, ya. Ana pernah dengar Rasulullah SAW punya majelis duha. Apakah bisa jadi pelajaran untuk kita agar mentalkin anak di waktu duha? Nabi SAW ya, kalau kita mempelajari bagaimana metode beliau mengajar, Nabi itu adalah sosok ya, yang beliau bisa mempergunakan segala bentuk munasabat, segala bentuk momen. Artinya tidak cuma mengkhususkan di waktu-waktu tertentu. Ya, beliau akan mempergunakan ketika ada munasabat, ketika sedang safar, ketika melihat bulan purnama, ya, ketika Nabi misalnya pulang dari safar, pulang dari jihad, beliau menghabiskan waktunya dengan keluarganya, dengan istrinya. Lalu kemudian juga beliau ketika pulang dari masjid, beliau disambut dengan anak-anak. Artinya setiap momen yang ada itu beliau gunakan di situ untuk apa? Untuk mendidik ya sahabat-sahabat beliau yang tua ataupun yang muda. Ya. Nah, kalau majelis disebut dengan majelis duha, ya wallahu a'lam bishawab, saya belum pernah tahu ya kalau ada sebutan khusus seperti itu, tapi yang pasti Nabi ya beliau mengajar ya itu dengan istilahnya mempergunakan momen-momen ya yang ada. Jadi sesuai dengan keadaan, kondisi ya situasional, dan beliau pun juga sangat variatif. Artinya beliau tidak terus-terusan sehingga akhirnya monoton, bosan, tidak. Ini bisa dibaca ya di dalam buku, di antaranya bukunya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ya, yaitu tentang bagaimana muamalah atau interaksinya Rasulullah SAW. Di situ bukunya luar biasa, bukunya gede ya, tebel, udah diterjemahkan bagaimana interaksi Nabi kepada istrinya, kepada anak, kepada sahabat dan seterusnya. Jadi sangat luar biasa. Ustadz, apakah harus urut dalam memperkenalkan salafus soleh? Kalau dikatakan harus urut, itu sebenarnya enggak ya, tidak juga. Tapi yang lebih baik dan lebih utama adalah ketika kita hendak memperkenalkan sosok-sosok orang-orang soleh, maka kita mempergunakan prioritas ya sebenarnya. Jadi siapa sih yang lebih kita prioritaskan untuk kita ajarkan kepada mereka? Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Baru kemudian setelah itu ya, boleh kita ambil sosok nabi-nabi yang lain yang ada di Quran dan Sunnah. Baru kemudian para sahabat. Sahabat banyak, maka kita dahulukan dulu ya sahabat-sahabat ya, mulai dari al-khulafa ar-rasyidin, kemudian 10 orang sahabat yang sudah dijanjikan masuk surga, kemudian baru keluarga-keluarga Nabi SAW ya, baru kemudian mereka yang turut berperang Badar dan seterusnya ya. Jadi kita lihat mana yang lebih prioritas. Kenapa demikian? Karena ya dengan memperkenalkan mereka sebenarnya kan kita ingin menumbuhkan cinta mereka gitu loh. Nah, jadi kita pengen cinta mereka tumbuh dan bersemi itu kepada ya tentunya manusia-manusia yang
yang paling utama dulu. Nah, tapi bukan artinya ini harus. Kalau nggak kayak gitu salah, tidak. Jadi misalnya kita udah ngajar, kita udah ngenalin tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sudah menceritakan tentang sebagian besar sejarahnya beliau. Lalu kemudian juga dari sahabat Nabi. Lalu kemudian kita ingin menceritakan sejarahnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, atau yang lainnya. Boleh, ya, itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Atau boleh saja sekiranya menjadi contoh kasus. Iya, betul ya. Jadi boleh. Atau permasalahan ingin Anda bahas dengan anak tanpa perlu Anda tuntaskan dulu, mengenalkan semua sahabat. Dia enggak harus dituntaskan dulu semuanya. Ya, kalau kalau kita ingin menuntaskan, saya yakin ya, jangankan Anda ya, saya pribadi pun juga belum tuntas ya untuk mengenal semua sahabat Nabi. Ya, dan banyak kaum muslimin yang nggak tuntas sebenarnya. Ya, jadi kalau dikatakan menuntaskan memang suatu hal yang berat ya. Apalagi semua sahabat. Itu rasanya nggak mungkin. Ya, kecuali kita mau menjadi seorang ulama ahli hadis ya, seperti Imam apa namanya? Ad-Dahabi misalnya, yang mengumpulkan ada kurang lebih sekitar 100.000 ya yang disandarkan sebagai sahabat ya. Ya, jadi tidak mengapa ya, meskipun itu tidak diurutkan ya, ataupun tidak terstruktur dalam artian sesuai dengan ya kondisi apa situasional dan yang semisalnya. Tapi tentunya harus didahulukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu suatu hal yang tidak bisa ditawar secara mutlak. Nabi dulu harus. Baik, ini sepertinya cuman ada 2 saja ya. Cuman ada dua pertanyaan aja ini ya. Oke, jadi cuman ada 2 pertanyaan. Baik, para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah ya. Ya mungkin kita bisa cukupkan dulu sampai di sini ya. Dan mohon maaf ya kalau kajian kita di sore hari ini mungkin kurang kondusif ya, dikarenakan saya sedang safar di Surabaya ya, dalam rangka untuk menjenguk bapak sakit ya, masuk masuk atau opname ya di rumah sakit. Tapi alhamdulillah kondisinya sudah mulai membaik, dan alhamdulillah pula juga bukan COVID-19, tapi ada masalah dengan ginjal ya. Ya, dan sudah dirawat selama kurang lebih ada 3 hari atau 4 hari ini, dan kondisinya juga sudah mulai baikan. Dan insya Allah kalau sudah keluar dari rumah sakit, ya mungkin pekan-pekan depan saya insya Allah akan sudah kembali lagi ke Jakarta insya Allah. Baik, mungkin ini dulu yang bisa disampaikan, karena juga Surabaya waktu maghribnya juga duluan ya dibanding Jakarta ya, karena di sini sudah mulai sedikit gelap ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita di sore hari ini ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.